don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Azhari dengan NIM 0704201021 dari kelas Bio 2, Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Zunaida MPD yang sudah menjelaskan dan membimbing kami. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai bahasa baku. Baik, ada beberapa poin yang akan saya sampaikan mengenai bahasa baku. Yang pertama, pengertian bahasa baku. Yang kedua, proses pembakuan bahasa. Yang ketiga, ciri-ciri bahasa baku. Yang keempat, fungsi bahasa baku. Yang kelima, contoh kata baku. Yang keenam, cara mengetahui minimnya penggunaan bahasa baku sebagai fungsi pemersatu dalam kehidupan masyarakat. Dan yang ketujuh, perbedaan bahasa baku dan non-baku. Yang pertama, pengertian bahasa baku. Bahasa baku merupakan bahasa standar atau bahasa yang mempunyai nilai komunikatif yang tinggi, yang digunakan dalam kepentingan nasional, dalam situasi resmi, dan pergaulan sopan yang terikat oleh tulisan, ejaan baku, istilah atau kosakata baku bahasa baku, serta lafal baku. Yang kedua, proses pembakuan bahasa. Bahasa tidak dapat dipisahkan dengan manusia, sebab bahasa merupakan alat bagi manusia untuk berinteraksi. Bahasa Indonesia mempunyai sebuah aturan yang baku dalam penggunaannya. Namun dalam praktiknya kita sering menggunakan kata non-baku. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Faktor ini mengakibatkan daerah yang satu berdialek berbeda dengan dialek ke daerah yang lain, walaupun bahasa yang digunakan sama, yaitu bahasa Indonesia. Pembakuan bahasa sangat dibutuhkan di masyarakat. Usaha pembakuan bahasa bertujuan agar tercapai pemakaian bahasa yang cermat, cepat, dan efisien dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Selanjutnya yang ketiga, ciri-ciri bahasa baku. Ciri-ciri bahasa baku yaitu 1. Kata baku tidak dapat berubah setiap saat. 2. Bukan merupakan bahasa percakapan sehari-hari. 3. Tidak terpengaruh bahasa asing. 4. Tidak terpengaruh bahasa daerah. 5. Memiliki minimal subjek dan predikat. 6. Penggunaan bahasa baku sesuai dengan konteks di dalam kalimat. 7. Kata baku tidak mengandung pleonasme atau lebih dari apa yang diperlukan. 8. Kata baku mempunyai arti yang pasti. Selanjutnya, fungsi bahasa baku. Dapat kita lihat fungsi bahasa baku. 1. Fungsi pemersatu. 2. Fungsi pemberi kekasan. 3. Fungsi sebagai pembawa kewibawaan. Dan yang keempat, fungsi sebagai kerangka acuan. Selanjutnya, contoh kata baku. Ada beberapa contoh kata baku yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada akhirat yang sering disampaikan dengan akhirat. Antre menjadi antri. Baterai disampaikan dengan baterai. Azan, azan. Ambulans, ambulan. Akuarium, akuarium. Aktif, aktif. Baik, selanjutnya cara mengetahui minimnya penggunaan bahasa baku sebagai pemersatu dalam kehidupan masyarakat. Di dalam masyarakat kita saat ini, masih banyak orang yang tidak menggunakan bahasa baku. Mereka cenderung menggunakan bahasa gaul. Namun terkadang, mereka juga berbicara dengan menggunakan logat daerahnya masing-masing.
Kebanyakan orang yang menggunakan bahasa baku ialah kalangan terpelajar yang sopan dan beretika. Mereka berbicara kepada orang yang lebih tua atau pejabat dengan menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang baku, dan tidak menggunakan bahasa gaul. Dengan adanya bahasa, kita dapat berhubungan dengan masyarakat lain, yang akhirnya melahirkan komunikasi dalam masyarakat. Bahasa Indonesia mempunyai sebuah aturan yang baku dalam penggunaannya. Namun, dalam praktiknya kehidupan sehari-hari sering terjadi penyimpangan dari aturan yang baku tersebut. Terakhir, perbedaan bahasa baku dan non-baku. Bahasa baku sebagai kata yang sudah benar dari segi aturan maupun ejaan kaidah bahasa Indonesia. Kata baku umumnya sering digunakan pada kalimat yang resmi, baik itu dalam suatu tulisan maupun dalam pengungkapan kata-kata, dan menggunakan ejaan yang disempurnakan atau sering disingkat dengan EYD. Selanjutnya, kata non-baku. Kata non-baku merupakan kata yang digunakan tidak sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditetapkan. Biasanya kata tidak baku sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam bahasa tutur.